Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ziah Nujumul Inayah dengan NIM 2481070044 dari kelas PGMI 3B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kajian IPA lanjut. Soal yang pertama, sebagai calon guru, Anda mengajak siswa kelas 5 untuk observasi di halaman sekolah. Mereka menemukan semut, rumput, capung, bunga kertas, cacing, dan jamur yang tumbuh di kayu lapuk. Analisislah bagaimana Anda akan memanfaatkan momen ini untuk menjelaskan konsep keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies kepada siswa. Kemudian, urutkan makhluk hidup tersebut dari yang diperkirakan memiliki jumlah spesies paling banyak hingga paling sedikit di dunia, dan berikan alasan logis untuk urutan tersebut. Jawaban saya, sebagai calon guru, saya akan memanfaatkan momen observasi di halaman sekolah untuk menjelaskan konsep keanekaragaman hayati tingkat spesies dengan cara yang menarik. Saya akan mengajak siswa mengamati makhluk hidup yang mereka temukan seperti semut, rumput, capung, bunga kertas, cacing, dan jamur. Saya akan menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup tersebut merupakan bagian dari kelompok yang berbeda-beda dan dalam setiap kelompok ada banyak jenis yang beragam. Misalnya, semut saja ada banyak jenis yang berbeda ukuran dan warna. Begitu juga dengan rumput dan jamur yang memiliki banyak spesies. Selanjutnya, saya akan mengarahkan siswa untuk memahami bahwa tingkat spesies berarti perbedaan di antara makhluk hidup yang masih satu jenis tetapi tidak sama persis. Misalnya, antara bunga kertas dan rumput itu merupakan sama-sama tumbuhan, namun merupakan spesies berbeda karena bentuk dan sifatnya tidak sama. Adapun urutan makhluk hidup dari jumlah spesies paling banyak hingga paling sedikit di dunia, yaitu yang pertama, jamur atau fungi. Karena jumlah spesiesnya sangat banyak ditemukan di berbagai tempat dan jenis kayu lapuk yang berbeda-beda. Yang kedua, rumput. Keluarga rumput atau Poaceae memiliki banyak jenis dan tersebar di hampir semua wilayah bumi. Yang ketiga, semut merupakan kelompok serangga dengan spesies yang sangat banyak dan hidup di hampir semua ekosistem. Yang keempat, cacing tanah. Jumlah spesiesnya cukup banyak, tetapi tidak sebanyak jamur dan semut. Yang kelima, capung. Meskipun banyak jenisnya, tidak sebanyak kelompok sebelumnya. Yang keenam, bunga kertas atau bougainville. Hanya terdiri dari beberapa spesies. Kebanyakan yang dikenal merupakan hasil persilangan atau hibrida. Nah, alasan mengurutkan makhluk hidup berdasarkan urutan tadi yaitu karena makhluk hidup dengan adaptasi luas dan habitat beragam cenderung memiliki jumlah spesies lebih banyak. Jamur dan rumput memiliki persebaran sangat luas, sementara bunga kertas jumlahnya sedikit karena termasuk tanaman hias dengan variasi terbatas. Selanjutnya, soal yang kedua. Tanaman lidah mertua atau Sansevieria memiliki daun yang tebal dan keras, sedangkan tanaman bayam Amaratus memiliki daun yang lebar dan tipis. Jelaskan hubungan antara perbedaan struktur daun kedua tanaman tersebut dengan fungsi dan adaptasinya terhadap lingkungan tempat hidupnya. Manakah dari kedua tanaman tersebut yang lebih efisien dalam menyimpan air? Berikan alasan berdasarkan strukturnya. Jawaban saya, perbedaan bentuk daun lidah mertua dan bayam menunjukkan bentuk adaptasi terhadap lingkungan hidupnya. Lidah mertua memiliki daun tebal, keras, dan tertutup lapisan lilin. Struktur seperti ini berfungsi untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Tanaman ini beradaptasi di lingkungan kering atau panas. Sementara bayam memiliki daun lebar dan tipis yang memperluas permukaan penyerapan cahaya. Struktur tersebut cocok untuk lingkungan lembab atau cukup air, karena memungkinkan proses fotosintesis berlangsung cepat. Adapun tanaman yang lebih efisien menyimpan air adalah lidah mertua, karena lidah mertua memiliki jaringan sekulen yang ada di dalam daunnya. Alasannya, daunnya tebal, memiliki ruang penyimpanan air yang besar dan stomata yang hanya terbuka pada malam hari atau mekanisme Kempf, sehingga penguapan air sangat rendah dibandingkan bayam yang stomatanya aktif di siang hari. Pertanyaan yang ketiga,
Perhatikan bentuk kaki burung elang, mencengkram, itik, berselaput, dan burung pelatuk, memanjang dan runcing. Jelaskan bagaimana struktur kaki masing-masing burung tersebut sangat terkait dengan fungsinya dan jenis lingkungan tempat mereka mencari makanan. Jika seekor elang memiliki kaki berselaput seperti itik, analisislah kendala apa yang akan dialami dalam bertahan hidup. Jawaban saya, setiap bentuk kaki burung menunjukkan hubungan erat dengan fungsi dan habitatnya. Yang pertama, burung elang. Kaki mencengkram kuat dengan cakar tajam untuk menangkap dan mencengkram mangsa seperti tikus atau ayam. Habitatnya di daerah terbuka, berburu dari udara. Yang kedua, itik. Kaki berselaput untuk berenang dan mendorong air. Adaptasi ini sesuai dengan lingkungannya, yaitu di perairan. Yang ketiga, burung pelatuk. Memiliki kaki yang kuat dan runcing untuk mencengkram batang pohon sehingga membantu saat mematuk kayu atau mencari serangga. Jika elang memiliki kaki berselaput seperti itik, maka elang akan mengalami kesulitan besar dalam berburu. Ia tidak dapat mencengkram mangsa dengan kuat, sulit hinggap di dahan, dan kehilangan kemampuan utama untuk menangkap hewan di darat atau udara. Akibatnya, elang akan kesulitan mendapatkan makanan dan terancam tidak bisa bertahan hidup. Pertanyaan yang keempat, sebuah danau yang sebelumnya jernih dan dipenuhi ikan mulai mengalami blooming alga atau ledakan populasi alga, sehingga air menjadi hijau dan keruh, dan banyak ikan yang mati. Analisislah peristiwa ini dengan menggunakan konsep rantai makanan dan daur materi. Faktor yang paling mungkin menyebabkan blooming alga tersebut, jelaskan proses yang menyebabkan kematian ikan secara berantai. Jawaban saya, peristiwa blooming alga terjadi ketika populasi alga tumbuh sangat cepat sehingga air menjadi hijau dan keruh. Hal ini biasanya disebabkan oleh masuknya nutrien berlebihan seperti nitrat dan fosfat dari limbah rumah tangga, pupuk pertanian, atau kotoran ternak ke dalam danau tersebut. Ini disebut eutrofikasi. Proses yang menyebabkan kematian ikan antaranya yang pertama, nutrien berlebih sehingga alga tumbuh berlebihan. Yang kedua, cahaya matahari tidak menembus ke dasar air sehingga tumbuhan air mati. Yang ketiga, alga dan tumbuhan mati dikomposisi oleh bakteri. Yang keempat, proses dekomposisi menghabiskan oksigen sehingga kadar oksigen di dalam air menurun drastis. Yang kelima, ikan kekurangan oksigen sehingga menyebabkan ikan mati massal. Dengan demikian, kematian ikan merupakan akibat rantai panjang dari ketidakseimbangan ekosistem akibat meningkatnya nutrisi dan menurunnya oksigen. Soal yang kelima, pemerintah daerah berencana mengubah sebagian kawasan hutan mangrove menjadi area tambang udang intensif dengan alasan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Bandingkan keuntungan ekonomi jangka pendek dengan kerugian ekologis jangka panjang dari rencana ini. Kemudian, usulkan sebuah strategi kompromi atau solusi alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa menghancurkan ekosistem mangrove. Dan jelaskan mengapa strategi tersebut lebih berkelanjutan. Jawaban saya, perbandingan keuntungan ekonomi jangka pendek dan kerugian ekologis jangka panjang. Yang pertama, keuntungan jangka pendek. Itu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara cepat, membuka lapangan kerja baru dari sektor tambak udang, meningkatkan ekspor dan pemasukan daerah. Adapun kerugian ekologis jangka panjang yaitu hutan mangrove rusak menyebabkan abrasi pantai. Habitat berbagai biota laut hilang seperti ikan, kepiting, dan lain-lain. Kualitas air menurun akibat limbah tambak dan menurunnya populasi ikan dan udang liar di sekitar pantai. Adapun strategi kompromi berkelanjutan yaitu yang pertama, mengembangkan sistem silvofishery atau tambak ramah lingkungan yang tetap mempertahankan sebagian hutan mangrove. Yang kedua, menetapkan zona konservasi agar sebagian mangrove tetap lestari. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menanam kembali mangrove.
Alasan strategi ini berkelanjutan karena strategi ini tetap memberikan penghasilan dari tambak tetapi menjaga fungsi ekologis mangrove sebagai pelindung pantai, tempat hidup ikan, dan penyerap karbon. Dengan begitu, keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan dapat terjaga. Soal yang keenam. Seorang siswa mengatakan, "Bu, usus buntu itu tidak ada gunanya ya? Kata orang, itu organ vestigial." Sebagai guru, jelaskan fungsi usus buntu atau appendix berdasarkan pemahaman ilmiah terkini. Kemudian, buatlah sebuah analogi atau perumpamaan yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa SD untuk menjelaskan fungsi dari usus buntu tersebut. Jawaban saya, dulu usus buntu dianggap organ yang tidak berguna. Namun, penelitian terbaru menjelaskan bahwa usus buntu atau appendix berfungsi sebagai tempat penyimpanan bakteri baik yang membantu sistem pencernaan. Ketika seseorang sakit diare dan bakteri baik di usus mati, appendix membantu mengembalikan bakteri baik tersebut sehingga pencernaan kembali normal. Adapun contoh analogi untuk siswa SD, misalnya, usus buntu itu seperti lemari makanan kecil di dapur. Kalau semua makanan di meja habis, kita masih bisa ambil cadangan dari lemari itu. Begitu juga dengan usus buntu. Kalau bakteri baik di perut habis karena sakit, ada cadangan bakteri baik yang disimpan di usus buntu. Analogi ini membantu anak memahami bahwa meski kecil, usus buntu tetap punya fungsi yang penting. Soal yang ketujuh. Dua orang siswa, Andi dan Budi, memiliki tinggi badan yang berbeda signifikan. Andi lebih pendek dari Budi. Jika mereka meniup lilin dari jarak yang sama dengan kekuatan tiupan yang sama, prediksikan siapa yang kemungkinan besar akan lebih sulit mematikan lilin tersebut. Jelaskan prediksi Anda dengan menghubungkan pada konsep kapasitas vital paru-paru dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Jawaban saya, Andi dan Budi memiliki tinggi badan berbeda, dan Budi lebih tinggi. Jika keduanya meniup lilin dengan kekuatan yang sama, maka Andi kemungkinan lebih sulit mematikan lilin. Alasan ilmiahnya karena orang yang lebih tinggi umumnya memiliki kapasitas vital paru-paru lebih besar. Artinya, volume udara yang bisa dihembuskan juga lebih banyak. Dengan udara yang lebih banyak, tekanan tiupan Budi akan lebih kuat sehingga lebih mudah memadamkan lilin. Faktor lain yang berpengaruh adalah luas dada, usia, dan kebugaran tubuh. Namun secara umum, tinggi badan berbanding lurus dengan kapasitas paru-paru. Soal ke-8. Di sebuah kebun sekolah terdapat tanaman kacang-kacangan, ulat bulu, burung pipit, dan laba-laba. Buatlah diagram jaring-jaring makanan dari organisme tersebut. Kemudian analisislah apa yang akan terjadi pada populasi masing-masing organisme jika populasi ulat bulu berkurang drastis karena penyemprotan insektisida. Jelaskan mengapa perubahan pada satu populasi dapat mempengaruhi populasi lainnya dalam ekosistem tersebut. Jawaban saya, jaring-jaring makanan. Tanaman kacang-kacangan itu berfungsi sebagai produsen, membuat makanan melalui fotosintesis. Ulat bulu sebagai konsumen primer atau herbivora, memakan tanaman kacang-kacangan. Laba-laba sebagai konsumen sekunder atau karnivora, memangsa ulat bulu. Burung pipit sebagai konsumen sekunder, omnivora, bisa memakan ulat bulu atau tanaman kacang-kacangan. Jika populasi ulat bulu berkurang drastis karena insektisida, maka yang akan terjadi yaitu yang pertama, burung pipit akan kekurangan makanan dan populasinya menurun. Yang kedua, laba-laba juga berkurang karena kehilangan mangsa. Yang ketiga, tanaman kacang-kacangan akan tumbuh subur karena tekanan dari ulat menurun. Namun dalam jangka panjang, keseimbangan ekosistem terganggu karena predator alami menurun dan kemungkinan hama lain justru meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap populasi dalam ekosistem saling bergantung. Perubahan satu spesies mempengaruhi seluruh rantai makanan. Soal ke-9. Bandingkan sistem pencernaan sapi, hewan ruminansia, dengan sistem pencernaan manusia.
Jelaskan mengapa sapi mampu mencerna selulosa dari rumput sedangkan manusia tidak, meskipun sama-sama mamalia. Kemudian, kaitkan perbedaan struktur dan proses pencernaan kedua makhluk hidup tersebut dengan jenis makanan yang dikonsumsinya dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban saya, struktur pencernaan sapi atau ruminansia itu terdiri dari lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan obamasum. Rumen adalah gudang mikroba, seperti bakteri, protozoa, dan jamur, yang memecah selulosa menjadi asam lemak, volatil, dan bahan lain yang dapat diserap. Sapi mengunyah kembali rumput atau ruminasi untuk memecah struktur serat lebih lanjut. Adapun sistem pencernaan manusia hanya memiliki satu lambung dan tidak memiliki mikroba pengurai selulosa dalam jumlah banyak. Pencernaan terutama yaitu mekanik, mengunyah, dan enzim-enzim pencernaan, yaitu ada amilase, protease, dan lipase. Usus besar manusia memiliki mikrobiota tapi tidak dalam skala atau struktur untuk mencerna selulosa secara efisien. Mengapa sapi bisa mencerna selulosa, sementara manusia tidak? Karena sapi bergantung pada mikroba di rumen yang menghasilkan enzim selulase yang memecah selulosa menjadi gula sederhana. Manusia tidak memiliki komunitas mikroba atau struktur lambung yang memungkinkan fermentasi selulosa sebanyak pada sapi. Oleh karena itu, sapi memanfaatkan rumput bahan berserat tinggi sebagai sumber energi utama, sedangkan manusia mengonsumsi lebih banyak makanan yang mudah dicerna seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Kaitan dengan pola makan sehari-hari. Sapi makannya rumput atau forage berserat, memerlukan waktu pencernaan lama atau fermentasi, mampu mengekstrak energi dari bahan yang tidak dapat dicerna oleh manusia dan kebanyakan hewan. Manusia makan makanan yang dimasak lebih padat energi atau lebih mudah dicerna. Konsumsi sayur berdaun, tapi manusia mendapat kalori utama dari sumber non-selulotik seperti nasi, roti, daging, dan lain-lain. Soal ke-10, sebagai calon guru PGMI, Anda ingin mengajarkan konsep konservasi air kepada siswa kelas 3 SD. Rancanglah sebuah kegiatan pembelajaran sederhana yang melibatkan observasi langsung dan dapat dilakukan di sekitar sekolah. Kegiatan tersebut harus mampu menanamkan kesadaran tentang pentingnya konservasi air dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan tahapan kegiatan dan nilai-nilai konservasi apa yang ingin Anda tanamkan melalui kegiatan tersebut. Nah, adapun jawaban saya akan merancang kegiatan seperti ini. Misalnya yang pertama, pendahuluan. Guru mengajak siswa berdiskusi tentang pentingnya air dan bertanya, misalnya, apa yang terjadi jika air di rumah habis? Kemudian yang kedua, observasi langsung. Siswa dibagi kelompok untuk mengamati penggunaan air di sekolah, misalnya di kamar mandi, wastafel, atau tap. Mereka mencatat apakah ada keran yang bocor atau air yang terbuang percuma. Yang ketiga, eksperimen kecil. Setiap kelompok mencoba menampung air dari keran yang terbuka penuh dengan keran yang setengah terbuka selama 10 detik, lalu membandingkan banyaknya air. Yang keempat, diskusi hasil. Siswa menyimpulkan bahwa menggunakan air secukupnya bisa menghemat banyak air. Yang kelima, aksi nyata. Siswa bisa membuat poster ajakan hemat air seperti tutup keran setelah digunakan atau gunakan air secukupnya. Nah, poster ini bisa dipajang di sekitar sekolah. Adapun nilai konservasi yang ditanamkan, yang pertama, tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan. Yang ketiga, sikap hemat dan tidak boros. Yang keempat, kesadaran bahwa air adalah sumber kehidupan yang harus dijaga bersama. Sekian dari saya, mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.